Anda masih bersama saya dan juga pakar pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Kita masih membicarakan soal uji kebohongan kepada Irjen Verdi Sambo yang memang dari awal sudah berbohong begitu ya. Tadi Anda menyebutkan soal ini seharusnya di awal, tapi toh sekarang walaupun efisiensinya agak kurang, tapi ini penting untuk kemudian melengkapi bukti dan lain-lain. Sudah ada rekonstruksi, sudah ada keterangan saksi, sekarang ditambah dengan tes poligraf. Tapi kan tidak semuanya ditunjukkan ya, Prof ya. Dari 5 tersangka ini, salah satu hasil tesnya dari tes Putri Chandrawati justru tidak diumumkan. Anda melihat ini sebagai apa? Ada sesuatu yang terbuka, ada yang tidak terbuka. Kalau terkait dengan pro justisia, memang untuk kepentingan peradilan, Mbak. Tapi kaitannya untuk kepentingan publik tahu, karena ini sudah menjadi atensi masyarakat, idealnya juga sama-sama dibuka. Kan gitulah. Sehingga konsep terang benderang yang diinginkan oleh Kapolri itu menjadi baik. Karena apapun kalau sudah dibuka juga tidak mempengaruhi publik nanti. Dan hasilnya juga tidak akan berubah. Tapi kan terbuka, tidak ada yang tutupi. Wong semuanya sudah terbuka. Kasus perencanaan sudah terbuka, kasus pembunuhannya sudah terbuka, digital forensiknya sudah jelas, kemudian kedokteran forensiknya sudah demikian Betul. juga. Bukankah ini justru malah menjadi atau menambah spekulasi ya, Prof ya, kalau kita lihat? Iya, itu yang saya inginkan. Jadi seolah-olah ada yang masih ditutupi. Kenapa untuk Bu PC kok ditutup kan gitu? Jadi ada perlakuan-perlakuan yang secara hukum itu akan menyulitkan penegakan hukum ke depan. Karena kalau sampai dibuka, itu sudah masyarakat tahu, oh ya seperti itu. Tapi kalau tidak, kenapa kok tidak dibuka? Peradilan kita itu memang peradilan negara ya, negara yang menentukan. Jadi negara yang menentukan itu dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim. Masyarakat itu nggak bisa mengerti kecuali nanti di persidangan, kan itu loh. Tapi untuk menghindari adanya suatu mistak, kesesatan, nah perlu adanya suatu keterbukaan. Itu yang diinginkan oleh masyarakat. Memang nggak diatur, tapi itulah inisiatif, kepekaan, Mabes Polri biar semuanya tahu dan terbuka melihat keadaan pembuktian yang terjadi. Oke. Kalau Anda bicara soal tadi pertimbangan hakim gitu ya di persidangan nanti, sejauh mana hasil uji poligraf ini dari semua tersangka ya, termasuk dari Verdi Sambo juga, kita belum lihat hasilnya apa hari ini. Tapi sejauh mana ini menjadi pertimbangan hakim nanti? Ya, pertimbangan hakim, alat-alat uji itu masuk kualifikasinya nanti adalah sebagai bukti petunjuk. Jadi di dalam pasal 184 KUHP itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, petunjuk itu diperoleh dari barang bukti, keterangan saksi, hasil poligraf, hasil balistik, hasil visum, keterangan terdakwa yang merupakan rangkaian pemikiran seorang hakim. Karena hakim dengan kecerdasannya, dengan sensitivitasnya bahwa keterangan itu bernilai atau tidak bernilai. Uji poligrafnya itu betul atau tidak. Uji poligrafnya itu ternyata memang betul, ternyata di pembuktian bisa salah juga. Ini yang kita lihat. Jadi kalau toh pun hasilnya itu jujur, non-acceptance tadi istilahnya ya, itu bisa juga nanti tidak bermakna. Kayak itu Pak. Bisa juga tidak bermakna karena ternyata tidak sesuai dengan bukti yang lain. Nah, itu yang kita nanti lakukan. Karena apapun namanya di persidangan itu terbuka. Bukti itu bisa berubah semua. Keterangannya bisa berubah. Bahkan bisa mencabut keterangannya. Nah, dengan demikian yang kita ramaikan lie detector ini bisa juga nanti tidak bernilai di persidangan. Tapi mudah-mudahan bernilai gitu Mbak. Karena mudah-mudahan bernilai. Kalau Anda melihatnya polisi saja deh sejauh ini, sejauh mana kemudian polisi mengandalkan sepertinya ya mengandalkan hasil dari uji poligraf ini kan Anda menyebut Prof bahwa ini hanyalah penambahan begitu kan, hanya untuk semacam menambah gitu kan keyakinan dari hasil bukti yang lain gitu. Ya, hanya memperkaya sehingga dalam teori pembuktian itu kan istilahnya ada negatif wedlock. Negatif itu 2 alat bukti, W itu keyakinan. Jadi dari poligraf keterangan itu memberikan keyakinan, oh betul bahwa apa yang dilakukan adalah benar. Oh betul ada pelakunya seperti ini. Oh betul eksekusinya ada seperti ini. Oh betul perencanaan seperti ini. Itu menambah keyakinan sehingga keyakinan hakim terhadap poligraf
dengan keterangan yang sampaikan itu jujur, akan memperkuat bukti yang ada. Seandainya itu betul, tapi seandainya tidak juga nanti keyakinan hakim bisa berbeda dari bukti yang ditemukan di dalam persidangan. Gitu, Berarti Mbak. kalau Jadi pasti, tuduhannya sejauh ini kan masih pembunuhan berencana ya, Prof ya. ya, Polisi ya. harus cari atau fokus cari bukti yang seperti apa untuk pasal ini kemudian nanti tidak akan terpatahkan di persidangan. Buktinya satu adalah korban. Buktinya adalah 1, 2 perbuatan. Ketiga adalah niat. Lah, niat untuk melakukan perbuatan dengan perencanaan yang disaguling itu saya kira sudah menunjukkan pasal 340. Jadi sudah tidak terbantahkan kalau rencana yang dirumuskan oleh Baris Krim itu sudah tidak berbantah, Mbak. Karena ada waktu jeda antara perencanaan dan eksekusi di dalam melakukan suatu pembunuhan. Jadi sudah clear kalau itu, sudah clear. Jadi tidak terbantahkan itu. Yang terbantahkan itu kan nanti kan bukti-bukti di antara saksi yang saling mengingkar. Ya, Nah, itu loh. Saling mengingkar, saling menghindar untuk menyelamatkan diri sendiri. Sehingga seolah-olah nanti saya mungkin berharap ya, itu semua bertunjuk pada VS. Ini adalah perintah VS yang mengajak VS dan sebagainya. Sehingga yang Barada R, KM, E itu hanya bersifat membantu, turut serta sehingga hukumannya lebih ringan daripada FS. Begitu. itu kan yang diinginkan, yang diharapkan. Kalau Anda melihat dari progres sejauh ini sudah mengarah ke arah situ atau masih ada karena ketakutan tertentu mungkin? Karena kita bicara kultur di Polri sendiri ya, Prof ya? Ya, saya kira karena kejahatannya ini kejahatan yang spesifik itu dilakukan oleh Polri, di tempat Polri, yang uji Polri, semua Polri, semua sudah tidak ada celah, Mbak. Tidak ada celah, tidak ada di luar Polri yang bersangkutan, sehingga buktinya akurat. Tinggal bagaimana lah ini. Maaf, tidak ada celah untuk apa maksudnya, Prof? Ya tidak celah untuk dalam tanda petik siasat melepas dari suatu pasal yang dituduhkan. Oh, oke. Tidak ada celah, iya. Cuman sekarang pertanyaannya, bagaimana nanti penuntut umum merumuskan surat dakwaan yang tidak ada celah sedikit pun lah ini. Karena jangan sampai melompat, Mbak. Suatu surat dakwaan itu harus betul-betul runtut antara perbuatan di Magelang, di Saguling, di mana di Duren 3 itu harus jelas antara waktu, tempat, senjata, ukuran dan sebagainya. Karena ini sangat berpotensi sekali oleh advokatnya untuk bisa menjadikan suatu bantahan. Kabur lah. Kalau penilaian kabur, lah ini salah. Oleh karena itu, penilaian poligraf ini juga dalam rangka untuk memperkuat. Memang terlambat, nggak masalah lah. Namanya pengungkapan itu ada teori in-cycling and recycling, menambah dan mengurangan. Oke, ditambah dengan lie detector, sehingga memperkuat. Sehingga betul-betul optimalisasi bukti yang disampaikan di dalam penuntut umum itu tidak terbantahkan, tidak ada sedikit pun celah untuk didakwaan suatu eksepsi. Oke, kalau pasal yang dikenakan sudah tepat mengenai pembunuhan berencana, kita masih punya juga dihadapkan dengan pasal penyalahgunaan senjata. Hari ini juga masih diperiksa tadi AKP dia. Ada pula kemudian yang masih bergulir terkait dengan keluarga korban yang diperiksa adalah dugaan laporan palsu mengenai dugaan pelecehan seksual. Ini akan arahnya kemana untuk mengacu ke pasal yang pertama? Ya, kelihatannya kalau nanti arahnya mungkin berbarengan, Mbak. Jadi ada istilahnya konkursus. Jadi di samping melakukan suatu pembunuhan, tapi juga menghilangkan barang bukti, juga menggunakan senjata yang harusnya senjata untuk mematahkan penjara, tapi digunakan untuk membunuh. Jadi dari berbagai rangkaian perbuatan tadi, suatu kesatuan, istilahnya nanti pidananya terberat ditambah sepertiga. Jadi bukan sendiri-sendiri, ya gitu. Kan ada 3 tindakan. Ya. Jadi Anda melihat ini singkat saja sebagai justru suatu yang memperberat atau justru kemungkinan memperingan? Memperberat. Karena ya. Melakukan kejahatan, merusak barang bukti, menggunakan senjata negara untuk melakukan suatu pembunuhan kepada sesama rekan. Termasuknya dugaan pelecehan, Prof? Pelecehan tersendiri. Ya, itu suatu perbuatan tersendiri. Karena itu kan sebagai penyebab, kan itu kan. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama Kompas Malam. Kita akan lihat bersama, Prof, bagaimana kemudian ini berjalan karena masih saat ini juga masih berlangsung sidang masuk kami uji poligraf yang dilakukan terhadap Irjen Verdi Sambo. Terima kasih, Prof Hipnu sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam. Selamat malam.